Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berkenaan dengan penutupan bulan kebangsaan yang dicetuskan oleh Sinode Gemit. Tema yang diangkat dalam minggu ini adalah KKN sebagai musuh gereja dan bangsa. Omong KKN bukan kakel kukul nekam neuk. Kalau kotong omong soal KKN, kebanyakan pemikiran lari kakel kukul nekam neuk. KKN ini berbicara soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau beta omong ini korupsi, kolusi, nepotisme, pasti banyak yang kurang paham. Tetapi ada juga yang paham. Kalau omong korupsi, omong soal makan duit. Kalau kotong omong bilang korupsi, itu korupsi. Tapi korupsi itu apa? Makan duit. I on me. Papa mau Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mari kita kembali melihat kepada dasar negara ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila, 5 dasar Pancasila, ada 2 sila yang berbicara tentang keadilan dan kemanusiaan. Yang pertama ada di sila yang kedua, Pancasila. Sila yang kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hari kotong sudah belajar PPKN. Yang kedua, ada di sila yang kelima. Bunyi sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kotong hari ini sama-sama belajar. Arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kotong semua harus tahu dia punya arti. Jangan sampai kotong hanya omong bilang keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi coba juga kalau tanya sekarang tahu Pancasila, semua bingung bodoh. Tetapi coba kalau tanya ini malam ekor berapa, semua lincah karena malam duduk kok cakar. Amin kok? Amin. Majelis juga begitu. Coba kalau tanya, tahu Pancasila kaum Dani? 5 pasal sah. Tahu Pancasila kau Bapak PJ? Tahu. Ini hari bukan belajar PPKN, jadi jangan sibuk. Kebanyakan kalau kotong tanya Pancasila, orang juga bingung bodoh. Karena sekarang sudah ada lah itu pelajaran soal Pancasila. Orang belajar semua pakai Google. Mau belajar Pancasila model kermana. Arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Omong soal adil berarti ada tindakan yang didasarkan atas norma yang objektif atau tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Arti beradab yaitu berbudaya atau hidup berlandaskan nilai-nilai budaya sosial yang ada di masyarakat. Itu dia pun arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi tentunya juga bahwa omong soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil. Baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, ras, hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya. Bapak Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa sehingga saya mengawali dengan ini Pancasila? Ada 2 pasal yang omong soal keadilan. Catatan sejarah berjalannya bangsa Indonesia memberi satu catatan khusus bagi kita, bahwa sesungguhnya belum seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang merata dan sama. Belum semua.
Ada beberapa kasus Bapak Mama beta coba kasih tahu kotong dan kotong sama-sama belajar bersama. Yang pertama Bapak Mama, ada berita yang heboh. Seorang nenek bernama Yani umur 67 tahun di Jawa Timur, tepatnya di Situbondo, divonis 1 tahun 3 bulan penjara dengan denda 500 juta rupiah hanya karena dia mencuri ubi kayu. Mencuri kayu bakar. Dia divonis masuk penjara 1,3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Dengan denda 500 juta. Yang kedua, ada seorang nenek juga mencuri singkong. Supaya kalau dapat, dia pun cucu bisa makan. Itu nenek ada di Lampung. Itu berita heboh di televisi Bapak Mama. Heboh juga di media sosial. Dia curi ubi kayu hanya supaya dia punya cucu tidak kelaparan. Dia divonis penjara 2,5 tahun, 2 tahun 5 bulan dengan denda 1 juta rupiah. Seorang anak pelajar SMK kelas 3 di Palu, Sulawesi. Dia duduk di kursi kesakitan dituduh mencuri sendal jepit dari seorang bribtu anggota Polri. Dia divonis sebagai bersalah, terancam hukuman penjara 5 tahun. Tetapi kemudian dia dibebaskan, hanya tetap dia divonis bersalah. Bapak Mama, saudara orang beriman, kenapa sehingga saya membuka kembali cerita lama ini untuk kita belajar bersama? Tetapi tentunya ada ketimbangan dalam keadilan. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK pada masa Presiden SBY karena menyelewengkan uang 200 sampai dengan 100 sampai 200 miliar suap pilkada. Diperkirakan 100 sampai 200 juta miliar. Itu orang kunama Akil Mokhtar. Dia ditangkap KPK. Tapi sekarang apakah Akil Mokhtar ada di penjara? Bukan hanya itu. Patrialis Akbar, mantan Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia juga masa SBY, ditangkap KPK karena bisnis impor daging, terima suap 2,15 miliar. Dan juga ada penyelewengan lain, yaitu gratifikasi seks. Apakah sampai hari ini dia sama dengan nenek yang curi ubi kayu tadi masuk penjara? Kotong sonde dengar lagi. Ini cerita. Bukan hanya itu saja Bapak Maba Saudara. Suap penanganan perkara tindak pidana korupsi Tipikor di Medan oleh 8 orang hakim dan juga oleh panitra. Ini orang yang harus mempertegak hukum dan keadilan. Dia pun kasus nama kasus Tipikor. Dengan aksi suap dan lain-lain. Tapi apakah sekarang dong ada di penjara? Ataukah tiba-tiba semua orang bingung dan dong kasus? Ini ketimpangan keadilan. Di TTS ada kasus internet desa yang harganya fantastis. Tetapi kemudian tiba-tiba kita dengar melalui media, uangnya sudah dikembalikan dan yang bersangkutan tidak lagi jadi terpidana. Lucu sekali keadilan di ini negeri. Kasus kecil, tetapi kalau seandainya masyarakat biasa yang bikin, kotong sudi off penebangan cendana di kantor Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sangat miris dan lucu. Karena tiba-tiba semua kasus ini didiamkan saja. Pejabat tentunya mendapatkan dispensasi dan keringanan. Masyarakat kecil diadili sampai tuntas. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dengan memperbandingkan beberapa pengalaman kasus yang terjadi, bahwa ternyata pejabat mendapatkan tempat
Keadilan seperti pisau, tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hukum dan keadilan seperti menutup mata. Aparat negeri terkesan menjepit rakyat kecil yang sudah terjepit dengan ketidakadilan. Tetapi membela pejabat dengan kekayaan berlipat kali ganda dan dibanding-bandingkan dengan masyarakat kecil yang hidup melarat. Ada banyak ketimpangan, ketidakadilan. Omong soal Indonesia terang. Oh, Indonesia sudah terang. Oh, Indonesia sudah terang. Belum. Tuna Teta sudah terang. Belum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini belum tuntas. Karena omong soal Indonesia terang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Toh sampai hari ini listrik belum masuk ke Indonesia. Kotong pun jalan hot mix. Belum. Jalan hot mumep. Hot mumep pegang kuat. Kalau son pegang kuat lo rubuh. Kalau son pegang kuat maka motor ada di atas dan lo ada di bawah. Kalau sonde pegang kuat, lu bengkuk motor, ke motor bengkuk lu. Belum ada keadilan. Kotong jalan mas batu karang. Papa mama basudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa marah kasus. Tidak adanya pemerataan hukum dan keadilan. Karena budaya korupsi, kolusi, nepotisme menjadi suatu mata rantai yang tidak terpisahkan. Seperti makanan menjinakkan lidah. Kalau tidak dimakan rugi. Kalau dimakan jadi penyakit. Amin. Amin. Seperti makanan menjinakkan lidah. Makanan yang pakai vicin itu coba makan. Kalau taruh vicin son enak. Tetapi kalau semakin taruh vicin, esok lusa darah tinggi, gula darah, stroke. Karena minfa. Semakin menjinakkan lidah kita. Tetapi tentunya bahwa kemudian semakin menjinakkan lidah, menyusahkan diri. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Omong soal KKN bukan hal yang asing di telinga kita. Bukan hal yang asing. Korupsi, kolusi, nepotisme biar kotong santo dipengerti ju. Kotong selalu omong. Tetapi kotong juga harus mengerti apa itu korupsi, apa itu kolusi, apa itu nepotisme. Jangan sampai kotong ngomong ke burung beo. Dengar orang pejabat omong korupsi, kolusi, nepotisme, kotong juga beo. Atau nilai nane korupsi. Sabtu 2 hari su masuk di off. Kotong hanya ke burung beo. Kotong harus tahu dipengerti. Korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus, politisi maupun pegawai negeri. Ingat pegawai negeri dong itu juga korupsi. Yang secara wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Menyalahgunakan. Pemerintah kasih itu dana untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi karena dia lihat ame ini, wih, nunim faun. Mata gelap, orang gila saja bapak mama kalau dia lihat uang 1.000 dia tahu bilang itu uang. Itu doi. Itu loid. Apalagi kalau kotong yang waras. Begitu lihat doi mata hijau. Lihat ame orang selupa buang. Program yang waktu dong datang kok janji besar-besar itu dong lupa buang. Nanti kalau kotong jadi pejabat, jadi anggota dewan, ini jalan hot mix. Listrik akan masuk dari Tuna Teta sampai ke Kobe Kakak. Tembus. Tetapi begitu sudah jadi pejabat, begitu lihat doi, mata gelap.
Mulai berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana mengambil untuk memuaskan hasrat dan keinginan. Itu tuh ada di pejabat dong. Beson sebut nama. Siapa yang bilang langgar kali itu sonde basah? Amin. Langgar kali pasti basah. Jalan di tengah jalan kemudian hujan turun pasti gotong basah. Sama juga dengan ini korupsi. Ada aktivitas-aktivitas terselubung untuk kepentingan diri sendiri. Kau tahu masyarakat melarat, dong bikin senang diri dengan uang negara. Itu kenyataan Bapak Mama. Yang kedua, kolusi. Sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat persepakatan tersembunyi dalam perjanjian pemberian uang fasilitas tertentu sebagai pelicin untuk memperlancar segala sesuatu. Kolusi itu kesepakatan. Kasih uang sogok untuk memperlancar. KAHP kasih uang habis perkara. Kasih uang habis perkara. BD, UP, UB. Bapak diam uang berbicara. Itu yang ada. Begitu supaya di program jalan mulus, kemudian begitu antar map Bapak. Di bawah map sebagai pelicin. Supaya kalau bisa dia, jangan orang lain. Itu kolusi. Aksi suap ada di mana-mana. Supaya segala sesuatu biar bisa lancar, bisa beres. Kemudian pergi uang rokok sedikit saya. Nanti berkotong di rumah. Oh, ini sedikit sah. Amin. Ada begitu kok? Ada Bapak Mama, jangan bilang sonde ada. Ada. Bukan hanya di Jawa, di Timur Tengah Selatan saja juga ada. Kasih uang habis perkara. Bapak diam uang berbicara. Semua serba enak kalau ada pelicin. Nepotisme apalagi. Lebih memilih saudara, kerabat, teman akrab berdasarkan hubungan bukan karena kapasitas, kualitas, dan kemampuan orang. Memilih sanak saudara dalam pemilihan kekuasaan. Begitu naik jadi pejabat, dia mulai lihat sudah di keluarga satu-satu. Biar son ada kapasitas, buta huruf minta ampun, son paham birokrasi, dia taruh di semua tempat. Mulai dari kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, dan seterusnya. Itu ada. Tidak ada keadilan Bapak Mama. Nepotisme tetap ada. Karena orang bilang sonde ada mantan saudara. Benar? Tetapi kemudian orang menyalahgunakan itu tidak ada mantan saudara. Untuk memuluskan ini nepotisme, dia tetap menjadi suatu jaringan yang menakutkan. Yang itu tuh bepung adik, kunyado, depung suami, tanta, masih hubungan, masih batoki, masih ada hubungan pusat, tali pusat dong bata ikat, dan seterusnya. Tidak jarang Bapak Mama, kalau begitu dekat mau masa-masa suksesi, kemudian calon-calon legislatif yang datang dong pun cerita pertama itu tutur sejarah keluarga. Benar kok? Benar. Beta pun nenek Jum. Neonane. Neonane dari Paina. Ju karena yang ada di sini ini orang pintar neonane. Kemudian keluarga. Ingat tuh, nenek dong, bakaka adi. Padahal itu orang sana ada kapasitas, sama juga kotong yang san sekolah. Tetapi karena hubungan keluarga yang didahulukan, maka kemudian didapat suara paling banyak. Amin. Itu benar.
mama, saudara orang beriman, akhirnya kemudian menjadi penjilat-penjilat kecil yang semakin menjilat, kemudian lidah semakin tipis. Lidah semakin tipis, kemudian sama seperti orang kena penyakit corona, tidak rasa dan kepingin lagi untuk lebih menjilat supaya bisa merasakan. Itu yang ada di ini, nepotisme. Menjilat. Kok habis beta pun bapak yang pejabat toh, beta pun punya yang pejabat, jilat terus, semakin lambe makin tipis itu lidah. Akhirnya keserakahan semakin muncul, harus ikut terus menerus untuk menjilat supaya merasakan dipung enak. Ada banyak hal bapak mama, ketimpangan dalam birokrasi dan pemerintahan yang sebenarnya memuluskan ini nepotisme untuk dia berjalan terus. Lebih memilih saudara, kerabat, dan teman akrab sekali lagi ketimbang mempertimbangkan kapasitas dan kualitas orang. Minta maaf, mungkin dia paket C saja, tetapi dia bisa kepala seksi. Dia pun kerja hari-hari posting di media sosial, di Facebook, bikin kegiatan berjalan kiri kanan. Tetapi coba kalau pitanya ame Pancasila, dia sonde tahu. Coba pitanya undang-undang dasar, dia sonde tahu. Dia pembodok lebih rekotong yang ada sekolah, yang sonde sekolah. Dan itu benar bapak mama. Sekali lagi, bukan hanya terjadi di Jawa, di TTS juga ada. Itu kebenaran bapak mama, saudara orang beriman. Karena itu bapak mama, saudara, firman Tuhan yang datang dan memberkati kita. Musa dengan tegas memperingatkan para hakim dan petugas peradilan sebagai penegak keadilan. Ketika mereka ada bersama-sama memasuki negeri Kanaan, negeri perjanjian. Mereka dibagi berdasarkan suku untuk mendapatkan tempat kediaman masing-masing. Dan kata firman Tuhan, maka harus diangkat segera tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepada menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan keadilan yang adil. Firman Tuhan datang kepada Musa untuk memilih dari tiap-tiap suku bangsa Israel para hakim untuk memberi keadilan bagi bangsa itu. Bapak mama, bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Maksud dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana Allah memberikan perintah kepada Musa untuk memilih para hakim dan juga petugas-petugas keadilan, supaya perilaku hidup mereka adalah perilaku yang takut akan Tuhan, menghindarkan diri dari perilaku memutarbalikkan keadilan, memilih mereka supaya mereka jangan pilih muka, jangan pandang bulu, jangan menerima sogok atau suap, jangan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme di tengah-tengah suku bangsa Israel. Musa menegaskan akan dampak dari para hakim dan petugas peradilan yang melayani sebagai penegak keadilan, supaya mereka hidup dan mewakili negeri yang dijanjikan kepada mereka, supaya mereka hidup dan kemudian sampai kepada negeri yang dijanjikan kepada mereka dengan melakukan keadilan kepada semua orang. Negeri yang dijanjikan yaitu negeri yang penuh dengan shalom, negeri yang penuh dengan damai sejahtera, negeri yang penuh dengan ketenangan, negeri yang penuh dengan sukacita, negeri yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada permusuhan, tanpa ada konflik, dan tanpa ada ketimpangan keadilan di sana. Mereka dipilih supaya mereka kemudian melakukan keadilan dan menikmati tanah perjanjian. Bapak mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya buah suara ini bukan hanya datang melalui Musa kepada bangsa Israel, tetapi suara firman Tuhan ini juga datang kepada kita sebagai jemaat-jemaat, sebagai gereja, untuk kemudian bersama-sama dengan bangsa ini, mari kita melihat korupsi, kolusi, nepotisme sebagai musuh besar. Jangan sampai kau bilang,
Kotong juga ada pasadikyo. Mas ada hubungan saudara nah. Ini menjadi pergumulan dalam gereja. Gereja bukan hanya omong tentang yang enak, tetapi gereja juga harus melihat kehidupan bangsa ini. Bahwa bangsa ini ada di tengah-tengah pergumulan yang besar. Bangsa ini ada di tengah-tengah keterpurukan. Bangsa ini sementara berhadapan dengan berbagai-bagai ketimpangan keadilan, politik, sosial, budaya, dan hukum. Bangsa ini perlu melihat dengan mata iman. Perlu melihat dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita semua terpanggil untuk menjadi pewarta-pewarta keadilan. Untuk turut menyuarakan keadilan di tengah-tengah bangsa. Supaya benar bahwa keadilan itu berlaku kepada manusia yang berperi kemanusiaan. Supaya benar bahwa keadilan itu juga berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada orang per orang atau kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Gereja harus dengan keras menyuarakan untuk kita memutuskan rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di penghujung atau akhir bulan kebangsaan yang dicetuskan oleh Sinode Gemit. Kita dituntut oleh firman Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, tetapi juga sebagai pembawa kabar keadilan yang harus diberitakan mulai dari kehidupan kita di dalam rumah tangga masing-masing. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Keadilan untuk istri, bapak-bapak. Kalau dalam satu hari itu istri sudah sama seperti radio rusak, ngeok-ngak sepanjang hari. Kemudian dia lalu lalang dalam rumah sama seperti setrika rusak, maju kena mundur kena, ke samping kiri ada, ke kanan ada. Maka bapak-bapak juga kasih keadilan. Jangan kemudian tidak ada keadilan untuk mama-mama. Begitu pas mau makan, sudah menjadi tradisi patriarki orang timur. Yang perempuan tahan dulu. Bapak-bapak dan yang laki-laki di meja dahulu. Apakah itu sudah adil? Tidak. Vega. Belum ada keadilan. Dia pun kerja nanti pegang HP. Dari pagi sampai dengan malam. Tetapi kalau dia pun khotbah istri dengan anak dong, minta ampun saat gereja Jeponu. Koreksi diri, belum adil dalam rumah tangga. Dia pun kerja menyanyi kapal sustom 3 kali. Sambil dia pun mulut ju ikut stom. Tetapi begitu kalau bilang bapak tolong bola kayu. Lo sandal lihat yang ada istirahat kah? Belum ada keadilan dalam rumah tangga. Saat makan pun demikian. Kalau anak dalam rumah ada 10 orang, pasti bapak akan perhatikan yang dia pun sulung. Mama perhatikan yang bungsu. Yang sulung harus dapat dada, yang bungsu harus dapat di paha. Belum ada keadilan. Kemudian yang anak tengah dong itu angat punuk-pungut atau anak tetangga. Sehingga kemudian hanya yang diprioritaskan yang sulung dan yang bungsu. Kalau saat minum susu apalagi. Yang lain cukup di gelas plastik. Tetapi yang sulung itu harus di ember kecil. Bapak punya harus di derom kecil. Tidak ada pemerataan bapak mama. Tidak ada keadilan. Mama-mama itu nanti kalau dilihat dia pun anak bungsu, semua dia kasih dia yang bungsu. Begitu tanya, kenapa kalau terlalu sayang itu bungsu? Ini nih anak tensi. Anak tensi itu apa? Ini anak tenaga sisa. Tidak ada keadilan. Tanpa kita sadari itu benar.
Dalam persekutuan bergereja, persekutuan berjemaat juga tidak ada keadilan, ada ketimpangan di sana. Beta sonde tahu di Meriba ada kok sonde. Tapi di gereja-gereja lain orang bisa makan doi sampai ratusan juta. Kemudian berurusan dengan hukum. Ada. Dan itu benar. Ada dalam persekutuan berjemaat. Supaya bisa memuluskan untuk didapat pelayanan. Maka kemudian dia akan berbagai macam cara dia pakai. Itu pendeta supaya bisa tetap ada di itu tempat. Maka dia akan buat perbandingan saat dia kasih pelayanan. Kalau orang yang sana dapat apa, dia akan buat perbandingan. Apalagi kalau pejabat yang minta pelayanan, buat perbandingan. Ada satu cerita. Suatu ketika satu mama janda, dia datang di pendeta minta untuk mau syukuran di depan rumah. Dia datang, dia bilang, mau pendeta, ada waktu kok. Beta tanggal 16 beta mau syukuran. Tanggal 6 beta mau syukuran di rumah. Weh, mama mesti lihat babe waktu dulu. Kayaknya itu tanggal tuh beta sibuk. Pelayanan terlalu padat mama. Tetapi kalau coba saat pejabat yang pergi. Wih, ini hari dia pemakan puji minta ampun. Oh siap bapak. Jam berapa? Nanti belum jam itu ibadah bapak mama. Dia sampai duduk duluan. Ini cerita. Kemudian setelah itu mama pergi. Dia pikir-pikir. Weh, son pigi son enak mah. Kalau pigi les. Son de level. Itu di bawah standar, di bawah garis rata-rata. Tapi dia son tenang, dia datang tanya lain. Mama kira-kira syukuran apa Syukuran beta punya anak yang jadi dokter itu mau syukuran. Oh, yang itu anak itu, aduh dia sudah jadi dokter mau syukuran. Mama tadi tanggal berapa mama? Tanggal 6. Oh, beta kira tanggal 16, mama. Kalau tanggal 6 itu beta ada waktu. Tanggal 16 itu yang memang jadwal sibuk. Dia pilih kasih saat memberi pelayanan. Apalagi kalau ada orang dia pemusuh. Dia akan kasih tahu biar pendeta yang pergi saya. Beta son pergi. Dalam gereja juga ada banyak ketimpangan. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa tindakan-tindakan ketimpangan keadilan ada di mana-mana. Tanpa kita sadari. Mereka yang ada dengan status terendah tetap semakin terjepit dan melarat. Mereka yang mempunyai status lebih kemudian dianggap orang penting. Mereka akan mendapatkan tempat yang luar biasa. Ini merupakan ketimpangan keadilan. Dan tentunya bahwa gereja harus menyuarakan ini. Untuk kemudian ada shalom dan ada damai sejahtera Allah. Di tengah-tengah persekutuan hidup. Di tengah-tengah persekutuan bergereja. Tetapi juga di tengah-tengah persekutuan berjemaat. Kita ada di penutupan bulan kebangsaan. Kita harus menjadi pemberita kabar baik. Menyuarakan untuk keadilan itu tetap ada. Gereja harus membuka suara. Sebagai corong yang baik. Untuk kemudian menyuarakan suara-suara keadilan. Mari kita pulang Bapak Mama. Ingat benar. Sebagaimana tema hari ini. KKN sebagai musuh gereja dan bangsa. Tuhan dipermuliakan dalam kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.